Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pendampingan individu 2 pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak, Angkatan 8 Kabupaten Karanganyar, oleh Harjanto, SPDT, pengajar praktik, Cahaya Winingsih, SPD. Selamat mengikuti. Dalam pendampingan individu 2 ini, CGP mengajak kepala sekolah, guru dan siswa untuk membahas tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan. CGP meminta guru dan kepala sekolah serta memandu guru dan kepala sekolah untuk merumuskan kalimat rumpang mengenai cita-cita untuk murid. Kalimat rumpang tersebut seperti yang tampil pada video saat ini. Berikut proses diskusi yang dilakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang diwakili Bapak Sarjana selaku pelaksana harian. Kebetulan Bapak Sekolah sedang melaksanakan haji. Terus yang kami hormati juga Ibu Cahaya Winingsih, SPD selaku pengajar praktek saya di program pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karanganyar. Pada yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmatnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di lab komputer ini untuk mengikuti diskusi yang berkaitan dengan tugas calon guru penggerak, berdiskusi tentang modul yang sudah dipelajari. Salawat serta salam juga kita curahkan ke bisa kita memasuk atas bimbingan atas tuntunan warisan yang diberikan yang insya Allah membawa kita ke surganya Allah. Langsung saja Bapak Ibu untuk efektifkan dan mengefisienkan waktu untuk kesempatan hari ini nanti kita dalam rapat diskusi yang bersama kepala sekolah, Bapak Ibu guru mewakili Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 MTC dan anak-anakku mewakili sebagai siswa SMP Negeri 2 MTC. Nanti mohon dalam diskusi bisa kita saling sharing surat pendapat untuk menyelesaikan diskusi pada hari ini. Untuk yang pertama, kita awali dengan berdoa semoga apa yang kita jalani nanti diberi kemudahan, bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi sekolah kita, dan alhamdulillah nanti semakin maju dan semakin maju. Itu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, bersilakan. Selesai. Baik Bapak Ibu, anak-anak semuanya, untuk yang selanjutnya adalah ada pengantar dari pengajar praktek dari Ibu Cahaya Winingsih, nanti dilanjutkan dari Bapak Kepala Sekolah juga dari Bapak Sarjono, pada Ibu Cahaya Winingsih, waktu dan Islam kami silakan. Terima kasih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang saat ini diwakili beliau Bapak Sarjana, Bapak Sarjana, Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 MTC yang kami hormati, dan putra putri yang hebat, semangat belajarnya di Cahayu, Cabagus. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita diberikan waktu, kesehatan, keselamatan untuk bisa bersama-sama melaksanakan tugas, terutama tugasnya Pak Harjanto ini. Melaksanakan memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan tugas PI 2 ataupun pendampingan individu 2 program calon guru penggerak Angkatan 8 yang
saat ini saya selaku pendamping beliau. Perkenalkan, nama saya Cahaya Winingsih. Saya berasal dari TK Pahaman, Pak. Cilik, Bu. Saya kepala sekolah di TK Islam Darussalam Muslimat NU di Jenderal. Kenapa hari ini kita adakan diskusi seperti ini? Karena di dalam program pendidikan guru penggerak itu Pak Arjanto khususnya itu mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan suatu pembentukan ataupun prakarsa perubahan. Nah, di sini tugas Pak Arjanto nanti apa? Saya pengantar saja. Saya cuma pengen ngilang ya, gitu. Intinya Bapak Ibu sekalian, nanti di diskusi ini kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Oke. Jadi harapan kami dengan adanya guru penggerak ini yang saat ini di sekolah SMP Negeri 2 Matese ini, yang saat ini ada Pak Arjanto, dapat memberikan prakarsa perubahan untuk sekolah ini, sehingga kedepannya itu bisa menjadikan sekolah yang unggul, sekolah yang berpihak kepada anak. Seperti halnya apa itu yang sudah diutarakan di filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada beliau mengatakan bahwa menghamba kepada anak, berpihak kepada anak. Jadi kesemuanya itu tidak semata-mata guru adalah sebagai sebagai sumbernya saja. Namun anak-anak ini harus kita gali betul-betul. Gimana beliau punya ide-ide yang cemerlang. Yang saat ini mungkin kita anggap bocah pikirannya baru ngomong sama. Tapi tidak seperti itu. Begitu Bapak Ibu sekalian, kami harapkan nanti dalam diskusi bisa aktif untuk menanggapi apa yang akan disampaikan Pak Arjanto. Ada beberapa kalimat rumpang nanti yang akan ditanyakan oleh Pak Arjanto, nggak tahu pokoknya. Intinya kalimat rumpang itu akan mengerucut menjadi sebuah visi bagi sekolah ini. Yang akan kita tengok kemarin visi di sekolah ini sudah bagus, sudah berpihak kepada anak, apakah belum? Seperti itu. Apabila sudah, monggo dilanjutkan. Apabila belum, mungkin bisa disusuri Bapak ditambahin. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya dapat menyampaikan bahwa susunan dalam acara diskusi ini nanti, pengantar diskusi atau tujuannya saya sudah ngatur di depan tadi. Untuk kedua yaitu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi visi sekolah yang sudah ada tadi saya aturkan tadi. Kemudian akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan-perubahan yang dapat dilakukan di sekolah untuk murid di masa datang. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya aturkan. Mohon maaf sebelumnya dari kekurangan atau kegagapan saya matur. Akhirnya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu saya sebagai sambung sudah memberikan pengantar pada pendampingan individu ini. Selanjutnya pengantar atau sekolah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang bagi Bapak Sarjana Studi waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.
sangat syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan pagi siang hari ini kita semuanya diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat lakukan suatu apapun. Yang pertama, kepada yang berkenan Ibu pengajar guru penggerak, kami mohon maaf karena pada hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Lalu nanti tanggal 24 Juli beliau keluar dari melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, selamat datang di SMP Negeri 2 Malisik. Ya, seperti inilah kondisi SMP Negeri 2 Malisik. Kemudian kami mewakili Bapak Kepala Sekolah yang pertama merasa bangga karena salah satu dari guru di SMP Negeri 2 Malisik ini masuk menjadi calon guru penggerak. Tentu ini nanti akan membawa perubahan yang sangat berarti, khususnya di SMP Negeri 2 Malisik, karena mayoritas guru SMP Negeri 2 Malisik ini di Wonosobo usianya sudah tua-tua. Jadi seperti saya ini kan tinggal 18 bulan lagi purna. Termasuk Bapak Kepala Sekolah itu ya 18 bulan lagi. Nah, kalau Mas Arjando ini termasuk guru yang muda, dan alhamdulillah di SMP Negeri 2 Malisik ini selain Mas Arjando ini juga ada guru penggerak, bahkan juga pengajar guru penggerak. Itu pindahan dari SMP Negeri 3 Karangapen, baru bergabung kemarin bulan Juni. Alhamdulillah, jadi ini tentu akan berdampak positif bagi SMP Negeri 2 Malisik. Dan tentu saja kamu semuanya juga berharap nanti teman-teman yang lain ini juga bisa mengikuti jejak Mas Arjando, karena kalau kita lihat paradigma pendidikan sekarang memang ini sudah berubah. Yang dulu siswa itu mungkin merupakan objek, tapi sekarang sudah tidak lagi menjadi objek. Namun siswa sekarang justru harus kita gerakkan, kita tumbuh kembangkan supaya siswa-siswa ini menjadi subjek. Nah, ini tentu saja menjadi tantangan khususnya bagi guru-guru yang muda, termasuk Mas Arjando. Ini saya percaya nanti Mas Arjando ini cukup potensial loh, sehingga pada kegiatan-kegiatan yang seperti ini atau rangkaian guru penggerak ini insya Allah Mas Arjando bisa mengikuti dengan maksimal. Walaupun Mas Arjando ini biasanya Negeri 2 Malisik kegiatannya juga cukup padat, apalagi kemarin disibukkan dengan kegiatan-kegiatan PPDB ini. Dan alhamdulillah ini Mas Arjando bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf karena Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di dalam kita. Ini beliau karena sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian mudah-mudahan nanti kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan saya percaya pasti akan membawa manfaat bagi SMP Negeri 2 Malisik. Sekian, banyak kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarjana selaku mewakili kepala sekolah pada kesempatan ini dalam pendampingan Ibu juga.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi berkaitan, mohon bantuannya atas nama pribadi saya sebagai siswa, sebagai calon guru penggerak ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan anak-anak semuanya. Jadi setiap perubahan yang nanti akan diusulkan atau diniatkan itu akan melibatkan Bapak Ibu guru semuanya dan anak-anak semuanya. Jadi masukan dari anak-anak terutama karena pada era sekarang itu semuanya harus bertambah atau melihat kebutuhan anak. Jadi anak-anak semuanya di sini nanti diminta pendapatnya. Saya itu pengen seperti apa? Saya itu pengen seperti apa butuhnya apa itu tidak perlu disampaikan karena sekolah itu melayani, guru itu melayani apa yang dibutuhkan. Jadi jangan merasa kalian itu hanya melaksanakan saja. Nanti kita bahas lebih lanjut di diskusi. Nanti diskusinya nyantai saja Bapak Ibu, anak-anak semuanya nggak ada dinilai, nggak mempengaruhi nilai kalian, nggak mempengaruhi nilai kelas, nggak mempengaruhi jabatan Bapak Ibu, nggak mempengaruhi gaji, juga tidak mempengaruhi apapun. Ini hanya kita diskusi, kita punya bayangan-bayangan nanti disampaikan. Ini langsung dimulai. Jadi Bapak Sarjana selaku wakil wali kelas jika memang ada kepentingan bisa melanjutkan kepentingannya. Kalau misalnya masih bisa di sini sangat diharapkan benar ini. Jadi itu nanti bisa ya sambil menunggu Bu Palupi nanti nyuwun tulung saya ingin rekamannya bisa selalu jalan supaya bisa terdokumentasi dengan baik. Baik Bapak Ibu anak-anak semuanya, hari ini intinya saya mendapat tugas kewajiban bahwa saya harus melaksanakan pendampingan individu bersama pengajar praktek ibu saya, yaitu berdiskusi dengan Bapak Ibu anak-anak semuanya di Bapak kepala sekolah berkaitan nanti dengan apa nanti kita akan menyelesaikan sesuatu yang kurang kita akan tambahkan apa yang kita tuliskan. Itu sebelum masuk ke sini nanti ini sampai selesainya saja fleksibel kata saya, yang penting selesai sampai akhir. Sebelumnya Bapak Ibu, nah apa yang bisa diambil ini ada video pendek, kita lihat dulu untuk membuka kita ya. Silakan diperhatikan ya Bapak Ibu.
Itu tadi ada video pendek, tapi di situ banyak sekali apa yang bisa kita dapatkan kalau kita cermati itu. Kadang kita melihat sesuatu itu ada maksud-maksud yang bisa diberikan. Nah, ini saya katakan beberapa pendapat dari Bapak Ibu dulu dan anak-anak gitu. Jadi monggo satu dari Bapak Ibu, monggo kita bisa menyampaikan satu ke Bu Siti. Oh, berikan ini monggo. Tadi dari melihat video pada tadi, pelajaran yang dapat saya ambil itu yang pertama, kita tidak boleh menyerah, tanpa menyerah. Kemudian kita harus bisa mencapai yang ingin kita capai dengan usaha apapun saja. Mungkin ada Bu Siti. Ya, menurut saya pelajaran yang bisa dipetik dari video tadi, yang pertama ya bersama dan Wika, pantang menyerah dan jangan berputus asa. Terus yang kedua, tetap semangat dalam meraih segala hal-hal yang bisa bermanfaat. Terus yang ketiga, tetap kita capai cita-cita untuk meraih kesuksesan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau saya mungkin agak berbeda pandangannya dengan maksud pengalaman. Kalau saya menurut saya itu punya daya kreativitas yang tinggi, ya punya kreativitas tinggi bagaimana caranya bisa menuju sukses. Tapi dengan kreativitas setinggi apapun tanpa ada yang mendampingi atau yang membantu, usaha itu pasti tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Jadi perlu adanya kerjasama dengan orang lain. Menurut saya. Anak-anak. Oh ya, Pak. Bisa terus jadi menyampaikan pendapat. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan tanggapan. Kalau menurut saya itu ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, ilmu yang perlu dikembangkan. Yang kedua, menghindari kecerobohan. Ketika kita tidak berdasarkan ilmu yang kita dapatkan, akhirnya kita akan jatuh. Dan sedikit saran, ketika sudah mendapatkan ilmunya, setidaknya dia mengikuti kebaikan untuk masa mendatang. Jadi ketika tidak tahu ilmunya dan sudah tahu ilmunya, perlu rendah hati. Jadi akhirnya tidak akan terjerumus atau mungkin tidak akan jatuh terlalu dalam seperti itu. Terima kasih untuk tanggapan yang Mika sampaikan. Anak-anak. Ayo anak-anak, masa dari tontonan tadi loh. Beberapa kalimat Menyampaikan, kita belajar menyampaikan. Kok kira-kira lucu? Saya ingin menjawab apa yang bisa diambil dari video tersebut. Yang pertama, kesuksesan kalau ingin mencapai tujuan yang ingin diimpikan, raihlah dan capailah tersebut. Semangat terus, jangan pernah menyerah, dan ingat kesuksesan ada di depan mata, dan kesempatan tidak akan datang kedua kali. Apapun itu, apapun halangan yang membuatmu terjatuh, janganlah terjatuh,
Jangan nyerah, apapun itu tetap semangat. Menyampaikan, kita kan diskusi, tidak ada salah, tidak ada benar. Terima kasih. Kita jawab. Kalau kita bergerak, kalau ini meraih cita-cita yang besar. Saya mengajari anak-anak dalam agar misalnya dan sulit. Lalu kita tetap berusaha maksimal. Terima kasih. Biasanya belajar menyampaikan. Enggak apa-apa. Enggak ada dalam ini sampaikan apa? Sebelum melakukan kegiatan dalam mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan Lagi dan tetap semangat melakukan yang akan dilakukan dengan senyum. Bapak Ibu, anak-anak semuanya, pendapat yang disampaikan tadi semuanya benar, ya, semuanya benar. Intinya adalah kalau kita lihat dari sini, ini menunjukkan bahwa dia punya impian. Saya ingin menaklukkan gunung itu. Gitu. Dia harus berawal dari itu dulu. Kenapa dia ngambil palu? Kenapa dia ambil kacamata? Karena tujuannya ingin menaklukkan itu. Sama dengan sekolah kita ingin mencapai yang tinggi, kita punya bayangan mimpi saat dua-dua. Perkara jatuh nanti cecemetan yang buruk. Jadi kalau mimpinya rendah, itu akan lemah. Tapi kalau mimpinya jauh, siapa tahu jatuh ke pohon masih ada di tempat tinggi. Nah, itu memberikan bahwa impian ini perlu diraih. Tadi sampai nggak boleh ceroboh, harus kolaborasi. Iya memang benar seperti itu. Dia punya alat tapi buat main-mainan tidak dimanfaatkan dengan baik, akhirnya dia jatuh. Tapi yang paling penting dia punya nilai positif pada dirinya. Ternyata dia punya hal yang baik pada dirinya yang bisa dipakai untuk mencapai cita-cita. Maka para jurnal sekarang, Bapak Ibu anak-anak sekalian, tidak ada namanya kita melihat kekurangan sekolah kita kok. Tidak ada ini di sana, ada ini tidak perlu melihat itu. Yang kita lihat adalah apa yang ada di sekolah kita. Sekolah kita itu unggul, punya kekuatan ini. Kita gunakan untuk meraih cita-cita. Karena sekarang namanya sekolah terbaik itu tidak hanya dari akademik, dari non akademik, dari kegiatan olahraga. Makanya yang kita berikan apa? Misalnya sekolah kita pramuka bagus, pramuka naikkan. Otomatis kita bisa mencapai bendera paling atas untuk pramuka. Jadi jangan pernah minder melihat kekurangan, tapi lihatlah apa yang ada pada diri kita. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi video ini tadi intinya adalah kita harus punya cita-cita yang tinggi. Termasuk kita sekolah itu pasti punya cita-cita yang tinggi, yaitu namanya visi. Visi itu impian. Visi itu kalau diartikan bayangan, ideal, cita-cita dari sekolah itu mau ngapain. Mau dijadikan apa sekolah itu? Nah, cita-cita itu yang perlu kita wujudkan. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang itu. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Setelah ini saya minta nanti Bapak Ibu menuliskan di post-it itu menjawab kalimat penumpang yang ada. Kalimat penumpang yang masih perlu dilanjutkan. Yang pertama adalah ini. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jadi tulis di bawah sekali. Oh, yang apa? Yang membawakan makanan tiap hari ke sekolah. Jadi nanti diisi ya anak-anak juga. Karena kalau saya apa? Ya karena ketika teman-teman kalian saya itu ingin berdapat sampaikan. Karena itu sekolah itu nanti akan memenuhi kebutuhan kalian, keinginan kalian. Bisa.
Jadi nanti ditulis di situ, monggo dipakai dosen yang sudah disediakan. Kita memberikan murid-murid yang titik-titik. Nah, silakan dilanjutkan. Jumlah itu sesuai Pak. Murah. Enggak kuis ini bukan kuis. Bebas. Ya, bebas berapapun yang disampaikan bebas. Jadi yang anak-anakku juga menyampaikan harapan kalian itu kalian punya teman-teman atau kalian sendiri menjadi seperti apa ke depannya. Yang kalian impikan. Yang kalian impikan apa? Kita belajar bermimpi. Murid seperti apa? Mimpi itu boleh tinggi-tinggian. Istilahnya bahasanya nggak pernah sampai itu nggak boleh. Silakan bapak ibu guru yang bisa menyampaikan yang paling kita itu menginginkan seperti apa sih? Ya bebas sih, nggak usah pikir terlalu yang kita impikan apa. Tapi setiap kita punya impian yang ingin kita wujudkan. Tidak disebut beri nama dan tidak apa-apa. Kalau biasanya grouping ini nggak usah grouping ya. Kalau sudah mohon ditempelkan di sini diputarkan ditempel di sini saja. Karena belum ada tempat yang besar, tapi di situ aja agak di buku bawahnya yang saya katakan. Kalau kurang di sini, pasti tadi. Nanti dulu tulis ya kalian impikan sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Pokoknya anak ini pokoknya yang paling banyak harusnya anak yang tulis ya, karena ini kan kalian pengen apa pengen di sekolah ada ini harus ini ya setiap hari saya juga jajan ya. Jadi ini kalian mau minta seperti ini boleh silakan. Silakan, karena apa? Ini nanti yang menjadikan sekolah kita menjadi baik ya karena usulan dari kalian ini. Baiknya seperti apa? Nanti kita buat untuk menjalankan cita-cita itu seperti itu. Ya silakan. Tidak perlu kalimat tanya nggak apa-apa. Yang penting kita pengen ini. Itu nggak apa-apa. Jadi tidak dinilai, tidak mempengaruhi apa-apa, yang disampaikan apa yang ada di benak kalian. Jangan dititik. Salah.
Ya sudah. Oh, masih. Kalau sudah, Bapak Ibu juga bisa melanjutkan kalimat rumah berikutnya. Bapak Ibu bisa mengambil posisi lagi. Kalimat yang berikutnya adalah ini. Kita percaya bahwa murid adalah, kalian itu percaya saya itu apa? Jadi sekarang definisi semua. Kita percaya bahwa murid adalah ya silakan. Ini singkat atau jelas katanya boleh. Panjang juga boleh. Kita percaya bahwa murid adalah apa menurut kalian? Jelas. Murid adalah ini. Ya, murid adalah raja. Murid adalah murid silakan disampaikan kakak. Yes. Pertanyaannya ini tidak bisa ditulis lagi, tidak apa-apa langsung jawab. Ya, ini bagi yang sudah, ini juga bisa melanjutkan dulu Bapak Ibu. Ya, anak-anak semuanya. Ya, singkat padat saja. Oke.
Oke, baik. Ini sudah pertanyaan yang kedua. Sekarang pertanyaan ketiga. Ini mohon disampaikan secara lisan saja, Pak. Oke. Nah, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Nah, mohon dijawab dengan memakai mic. Monggo. Ayo, dari siapa dulu? Monggo. Mana dulu, monggo. Ayo, Mbak Desi, Mbak. Ayo, Mbak. Di sekolah kita mengutamakan apa? Ayo, mengutamakan apa? Yang bertanya. Oke, monggo Bu Rana, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya di sekolah, khususnya di SMP kita lebih mengutamakan yang pertama adalah kedisiplinan di dalam kegiatan sekolah, kemudian hubungannya dengan pembelajaran. Itu yang utama adalah kedisiplinan. Yang kedua adalah kejujuran. Nah, dimanapun tempatnya, apalagi di sekolah, kejujuran itu menjadi karakter yang harus tetap ada di dalam diri kita. Yang ketiga adalah kerjasama. Setiap kegiatan kaitannya dengan kegiatan sekolah itu tidak akan pernah berhasil tanpa campur tangan dari orang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih luar biasa. Silakan, dari mana silakan salah satu mewakili. Ya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah mengutamakan yang pertama sopan santun, kedua kedisiplinan, ketiga menghargai dan menghormati, dan yang keempat bekerja sama. Semuanya menghargai, menghormati, satunya bertiga. Yang nomor tiga sopan santun, menghargai, disiplin sama. Ini satu lagi mungkin dari anak-anak. Ayo, boleh bebas mengutamakan apa yang kalian yang utama. Siapa sekolah kita? Ya. Ya. Mengutamakan kenyamanan saat belajar. Kenyamanan belajar. Oh ya. Ya apa-apa. Oke. Belajar. Ini sudah kita lakukan ya. Sekarang kita lanjut. Ya, coba ini nanti kita bahas juga. Sekarang kita jawab juga. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kalian itu harus di sekolah itu sadar betul bahwa apa? Kalian sadar, saya sadar kalau sekolah itu harusnya seperti apa, saya ngapain itu yang harus kalian sadari itu. Oh, kalau sekolah saya harusnya jajan terus itu ya. Jadi nanti silakan siswa nanti ya silakan. Belum, ya saya boleh dijawab saja. Ayo, nanti Nara sama ya, Nara dulu Nara nih, Nara silakan. Murid menuntut ilmu. Lanjut, jadi udah ya, ayo. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Murid di sekolah kita sadar bahwa belajar adalah kewajiban bagi murid. Yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Kesadaran membuang sampah pada tempatnya.
Iya, ya. Oke, dari Bapak Ibu dulu. Dan selanjutnya, monggo, dan tambah. Mengharapkan murid itu harus apa sih? Monggo bisa. Menghargai nasihat guru. Nasihat Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Kita rasa sudah cukup. Sekarang kita langsung pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini mohon kita warga di sekolah ini yakin untuk apa kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Ya. Kita warga sekolah di sini yakin untuk maju dan berkembang. Maju dan berkembang. Untuk memiliki budaya yang menjaga budaya yang baik. Mengembangkan potensi anak. Yang berapa yang anak kalian? Mengembangkan daya kreasi, apresiasi maupun karya seni. Mengembangkan kreasi, apresiasi. Karya seni. Apresiasi. Oke, ada lagi? Iya, mendidik anak bangsa. Mendidik anak bangsa. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa toleransi dan menghargai itu sangatlah penting, dan janganlah seenaknya sendiri. Terima kasih Pak. Lagi. Silakan. tanya ada. Ayo, sampaikan. Kamu paham kalau kita ada di sekolah seperti apa? Kita bareng-bareng dengan guru, sekolah itu paham bahwa apa? Tidak mencela orang lain. Sering masuk giling ya. Iya. Apa yang kalian rasakan selama di sini yang perlu kita bahas itu apa? Seperti apa? Ya, sampai aja sudah ya. Kita dan warga di sekolah paham bahwa membudidayakan bullying adalah bullying. Namanya ya. Jadi mau tambah nanti dulu. Satu, bahwa pendidikan dan karakter sangat penting. Salah satu lagi Pak, Lagi silakan. menjaga penghijauan sekolah. Oke, Bapak Ibu luar biasa sudah menyampaikan pendapatnya pada kesempatan ini, melengkapi kalimat-kalimat yang masih perlu dilengkapi dengan
Bapak Ibu, pemikiran Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah ini tadi kita memberikan murid-muridnya, kita berkatakan ini ada yang terampil, soleh-solehah, kreatif, unggul, penguasaan IT, akhlak yang sopan, berakhlak mulia, terus di sini pemimpin yang baik, mudah menerima nasihat, kreatif, kritis, cerdas. Ini juga menjadi organisasi sekolah yang dikenal sampai luar, terus lebih baik, dan ini apresiasi kreasi. Ini mimpi-mimpi kita, berarti ternyata anak kita itu atau kita itu memimpikan seperti itu, impian-impian. Nah, terus setelah mimpi kita percaya bahwa murid itu seperti apa. Di sini Bapak Ibu sampaikan bahwa percaya bahwa murid kita itu punya potensi keterampilan yang luar biasa sebagai subjek pendidikan, manusia yang perlu dimanusiakan. Ini percaya bahwa murid harus terdidik yang belum selalu terpaksakan dididik dengan baik. Terus terdidik yang wajib terdidik, bukan dimanfaatkan tenaga dan kreativitasnya. Seperti itu. Terus ini ada kita percaya bahwa murid adalah individu yang penuh dengan segala potensi dan karakter. Dari yang saya katakan Bapak Ibu sekalian, dari cita-cita yang banyak sekali tadi, mulai dari akhlak, mulai dari sikap, mulai dari penguasaan IT dan sebagainya, itu ditopang dengan Bapak percaya, Bapak Ibu percaya, dan anak percaya bahwa punya potensi. Ada cita-cita, ada potensi. Itu modal utama dulu kita bahwa untuk melangkah kita punya cita-cita, kita lihat potensi diri kita. Nah, selanjutnya di pertanyaan yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Pertama dari kedisiplinan, kejujuran, kerjasama, sopan santun, menghargai, menghormati, kenyamanan belajar. Itu semuanya nyambung dengan yang di atas tadi. Sebenarnya untuk menyampaikan cita-cita tadi, melihat potensi yang ada, ternyata penghabisnya di sekolah itu kita harus mengutamakan ini yang Bapak Ibu inginkan. Disiplin waktunya, disiplin dalam mengerjakan tugas, dalam kerjasama antar kelompok di anaknya, kreativitas, menghargai waktu, menghargai sopan santun dengan orang lain, kenyamanan belajar. Nah ini penting juga karena yang belajar menyangkut potensi belajar anak. Nah ini dari anak, berarti kita nanti yang berbeda dari Bapak Ibu guru dari kepala sekolah dengan anak bersepakat menyamankan kelas seperti apa. Karena nyaman bagi guru belum tentu nyaman bagi siswa, nyaman bagi siswa belum tentu nyaman dengan gurunya. Maka kita sinkronkan supaya nanti di kelas itu bisa saling menghargai. Oh, anak ini belajar seperti ini, guru itu lebih seperti ini, perlu disampaikan seperti ini. Ya, maka tadi anak-anak mungkin membaca di saat kuesioner tadi ya, menerima kritik dan saran itu. Nggak apa-apa ada yang nulis 1, 2, 3 itu nggak apa-apa sebagai masukan dari kepada kalian Bapak Guru untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk kalian. Oke, lanjut pelajaran berikutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kalian ini anak semuanya sadar bahwa kalian sedang menuntut ilmu, melakukan suatu kewajiban. Kira-kira kalau kita melakukan kewajiban itu perlu diucapkan ya tidak? Tidak, kewajiban yang kita kalau tidak melakukan kewajiban itu rasanya ada yang hina, benar nggak? Kayak gitu misalnya seorang muslim nggak sholat, telat sholat muslim, risikonya gimana? Itu sudah sampai level itu, berarti kalian sudah termasuk orang hebat. Wah saya kok belum menjalankan tugas rasanya itu udah sampai selesai di sebaik-baiknya. Mungkin dari kalian bilang kalau nggak mengerjakan sebaik-baiknya itu rasanya nggak plong gitu, ada ya? Ya itu, makanya termasuk Bapak Ibu juga gitu. Kalau belum menyampaikan sampai selesai itu nggak plong. Makanya mungkin ada Bapak Ibu yang kalau ngomong itu lebih plongnya antara saya. Nah ini juga ada ilmu membuang sampah. Nah ini kalau ini sebenarnya nyangkut dengan akhlak yang baik, akhlak yang di atas tadi kan tidak hanya akhlak sopan santun saja, membuang sampah, akhlak dengan lingkungan itu kan harus di situ. Nah kalian itu punya potensi dan menginginkan, cuma menggerakkannya ayo bareng-bareng ini kan belum. Terus ini mengapresiasi, membuat kreasi itu. Sebenarnya kan
kan yang menyampaikan ini kalian sendiri tadi ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya memfasilitasi. Jadi mau kreatif seperti apa? Misalnya menarik-tarik, menarik kita juga nyanyi. Misalnya dari bidang bahasa Indonesia pakai puisi, nyanyi olahraga juga ya, bicara event gitu. Itu termasuk paradigma pendidikan sekarang gitu. Ya, kalian butuhkan apa? Sekolah memfasilitasi. Selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa toleransi harus menghargai sangat penting, tidak ada bullying, pendidikan karakter, menjaga kondisi sekolah. Nah, dari apa yang Bapak Ibu sampaikan di sini tadi, ya, cita-cita yang sudah ada, kesimpulannya adalah Bapak Ibu guru, ini kan kita baru. Kalau saya menyimpulkan Bapak Ibu guru dan anak semuanya menginginkan sekolah itu yang pertama adalah dia dari ada iman dan takwa. Spiritualnya juga dapat gitu ya, mengutamakan kegiatan ibadahnya, beriman bertakwanya. Terus ada yang kedua adalah akhlak mulia sopan santunnya gitu. Terus kreatif berarti berupa pembelajaran yang kreatif, pembelajaran yang nyaman. Terus yang terakhir adalah tadi berhubungan dengan lingkungan. Jadi setiap mimpi yang Bapak sampaikan tadi, anak sampaikan intinya semuanya sudah ada, baik akhlaknya, baik ibadahnya, baik dengan lingkungannya, baik dalam belajarnya. Benar? Kita sepakat itu guys. Nah, kita sepakati bahwa kita menginginkan sekolah yang bisa menerapkan, yang mewujudkan anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan, dan berprestasi. Itu ya. Itu sepakati ya. Jadi anak-anak juga ini, juga ini, kepala sekolah juga ini. Selanjutnya, kita lihat dulu visi sekolah kita yang sudah ada itu sudah sesuai dengan keinginan kita belum? Mungkin anak-anak itu atau Bapak Ibu juga kadang lewat sering membaca itu tapi lupa visinya apa, benar ya? Maksud saya juga gitu. Sempat tanya saya dulu visinya apa, dan visinya apa gitu. Kita lihat di sini. Kita lihat visinya. Tadi kalimatnya apa? Nah, ini kan visi yang ada di sekolah kita. Ya. Unggul dalam prestasi, berlandaskan keimanan dan hidup sehat serta berwawasan lingkungan. Ya. Dari apa yang kita cita-citakan tadi yang belum ada atau ini sudah melengkapi semuanya Bapak Ibu, ada yang bisa turun curah pendapat dari apa yang ada di sini, ada yang perlu ditambahkan atau yang perlu dihilangkan atau ada yang sudah cukup. Ya, jadi kita paradigmanya adalah untuk mengarahkan semuanya itu ke profil belajar Pancasila. Pertama adalah bagaimana bertakwa, ya. Jadi profil yang dari profil belajar itu yang ada berapa Bapak Ibu? Berapa kuliah, beriman bertakwa, kreatif, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itu apakah sudah masuk di sini? Tidak harus kata-katanya masuk ya, tapi yang penting inti sarinya misalnya gotong royong, berarti sudah ada di situ apa misalnya itu. Misalnya mandiri sudah ada belum? Tidak harus ada kata di situ, tapi dalam langkah-langkah mewujudkan yang di sini nanti ada profil pelajar Pancasila. Dan ya prestasi bisa dengan cara kreatif, mandiri, ya, itu. Ya hidup sehat, wawasan lingkungan itu bisa wawasan lingkungan juga global, lingkungan tidak hanya lingkungan hayati ya, lingkungan itu lingkungan sosial juga termasuk bagi kita gotong royong, menghargai orang lain, terus bergerak global, berakhlak mulia masuk, beriman bertakwa ada. Ya kita ulang dari awal nih, kita kira yang belum ada apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Terus berakhlak mulia. Ya udah ada ya. Nanti maksudnya di kita belum ya keimanan. Terus ada namanya mandiri, masuk ke prestasi, belajar secara mandiri, kesehatan, keimanan itu juga masuk. Terus penampilan kritis, prestasi.
terus gotong royong bisa masuk semua terus apa lagi satunya berkebinekaan global nanti wawasan lingkungan nanti menghargai sesama beda suku ras agama. Saya rasa ini perlu ada perubahan atau sudah cukup ini? Cukup ya, sudah masuk semuanya ya. Jadi kalau sudah masuk semuanya di sini berarti visi kita itu sudah sesuai apa yang diciptakan oleh wadah sekolah Gajah di Mangkaraya itu berpusat pada anak yaitu dengan diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kalau pelajar Pancasila itu mulai dari spiritual, afektif sikapnya sampai kognitif, keterampilan, lingkungannya sudah terkuat di sini. Jadi Bapak Ibu kalau sudah sampai ke visi-visi ini, kalau kita sudah sama, dan mohon nanti saya ingin dari Bapak Ibu dan anak-anak kalau sudah tahu visinya itu kira-kira langkah nyatanya apa sih, kamu mau ngapain, gitu ya. Oh saya ingin berlima, 215 itu realnya di kenyataan di kehidupan sehari seperti apa? Tanpa contoh, ya. Saya akan datang tepat waktu. Nah, saya akan ikut organisasi dengan baik. Saya tadi kan ada seperti itu. Saya akan belajar kelompok atau seperti itu. Karena apa? Tujuannya untuk meningkatkan prestasi. Dan nanti untuk keimanan apa, hidup sehat apa. Tadi Mbak Stella Yasin menulis mau buang sampah pada tempatnya, gitu ya. Itu masuk di hidup sehat. Berarti setiap pokoknya sudah. Sekarang saya minta beberapa 4 atau 5 dari teman-teman dan anak semuanya bisa menyampaikan kira-kira langkah konkretnya apa yang bisa kita terapkan untuk melaksanakan mewujudkan visi-visi. Monggo, biar saya mencatatnya. Makanya monggo. Langkah-langkahnya dalam berprestasi itu belajar sesuai keinginan mereka ingin dibawa kemana. Kemudian keimanan itu bisa kita lihat kegiatan konkretnya, sholat berjamaah sudah dilaksanakan. Kemudian untuk hidup sehat kemarin anak-anak OSIS itu pada waktu istirahat mengambil sampah itu kan termasuk budaya hidup sehat. Wawasan lingkungan dengan ini contohnya dalam kegiatan Jumat itu di sekolah kami Bu ada yang namanya Jumat bersih, itu membersihkan lingkungan sekolah. Itu mungkin dari teman-teman yang mau menyampaikan. Menurut saya untuk prestasi itu ya langkah konkretnya sudah sama dengan mereka belajar sesuai dengan kemampuannya. Terus untuk keimanan ya perlu peningkatan beribadah ya, selain sholat yaitu dengan membaca Al-Quran ya. Terus keimanan dan ketakwaan yaitu salah satunya dengan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Terus untuk hidup sehat yaitu langkah-langkahnya ya dengan cara menjaga kesehatan dan setiap hari, terutama ketika berada di dalam kelas itu. Misalnya ada yang sakit yang tidak masuk atau mungkin ketika baru flu itu memakai masker untuk hidup sehat, berwawasan lingkungan dan nanti bisa saling hidup sehat rukun antara sesama ya, murid dengan murid, ya guru dengan guru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan. Yang saya dari kalian lakukan untuk mendukung ini apa ya?
nyata sehari-hari yang bisa dilakukan. Lanjut jawab. Yang pertama goal dalam berprestasi yaitu raih prestasi dengan setinggi apapun itu dengan cara belajar yang tekun. Yang kedua berdasarkan keimanan yaitu janganlah meninggalkan sholat 5 waktu dan berbuatlah amal baik seperti apapun itu. Untuk hidup sehat kita juga melaksanakan mengambil sampah sekitar lingkungan sekolah dan berwawasan lingkungan. Jadi bergotong royong dan atau bisa bakti dengan murid atau siswa kelas masing-masing sebelah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, luar biasa. Jadi ini langkah-langkahnya, kira-kira ada tambahan lagi yang misalnya ini kan dari bapak ibu siswanya, misalnya siswa dan orang tua mendampingi belajar. Nah, bapak ibu guru memberikan waktu luang di sela istirahat untuk mengakomodasi anak yang ingin bertanya, itu termasuk langkah konkret. Langkah konkret yang benar-benar dilakukan. Jadi yang kita mau kerjakan apa? Kalau kita ingin mencapai itu kan yang kita kerjakan apa? Ya, ini sudah bagus semua. Jadi contoh keimanan, membiasakan membaca Al-Quran. Berarti nanti di sini sebagai guru agama akan membuat suatu perubahan bagaimana sih anak bisa membaca Al-Quran untuk mencapai visi keimanan tadi. Nah, langkah-langkah konkret ini yang kita perlu terapkan Bapak Ibu anak-anak semuanya. Anak-anak misalnya apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu, belajar kelompok bersama. Nah, itu konkretnya. Nah, itu contoh-contoh penerapan konkret. Ini tidak hanya Bapak Ibu guru dan anak, tapi orang tua juga kepala sekolah. Kepala sekolah ya mengawasi setiap apa pelajaran yang setiap kelas seperti itu. Anak-anakku ini apa yang dikerjakan? Tolong di kelas tidak ramai dalam mengerjakan tugas. Jika jam kosong mencari guru yang bersangkutan itu termasuk langkah konkret. Iya. Oke, jadi untuk masukan dari Ibu saya bahwa kita karena fokusnya pada peserta didik, antara baiknya di dalam visi diwujud bahwa itu berpihak pada anak, dengan ada yang muncul terwujudnya siswa generasi seperti itu. Jadi ini kalau misalnya baik misalnya mungkin kata-katanya bisa dirubah. Ya, jadi Bapak Ibu yang kita bahas ini mungkin kita hanya memperakarsai membuat impian dulu dan tidak serta-merta merubah aturan. Tapi yang kita hasil diskusi ini kira-kira kita sepakati apa? Yang paradigma barunya memang biasanya terwujudnya siswa, terwujudnya generasi yang ini seperti itu, di mana proses di belakangnya itu mewujudkan P5 atau profil pelajaran P3. Jadi ini bisa ditambahkan mungkin terwujudnya tadi. Oh iya, perlu disampaikan bahwa visi sekolah itu tidak ada batas waktu, jadi menyelesaikan setiap tahun bisa berubah sesuai cita-cita dan kebutuhan dari anak. Jadi intinya paradigma yang saya juga dulu berpikir visi misi itu sangat sepanjang sejarah sekolah seperti itu.
Tapi setelah kemarin belajar dikasih berikan pemahaman bahwa visi itu bisa berubah kapan saja sesuai kebutuhan sekolah. Jadi visi sekolah itu bisa berubah-ubah tergantung apa yang ada di sekolahnya. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Ya. Tapi kemarin juga ada masukan memang mengakomodasi bahwa harus menyertakan ada spiritualnya masuk. Tapi kalau kita berlandaskan acuannya P3 atau profil pelajar Pancasila semuanya sudah masuk ke situ. Seperti tadi ditanyakan profil pelajar Pancasila tadi sudah masuk ke sini semua. Cuma tadi sudah masukkan biar terlihat bahwa itu memang seperti Ki Hajar Dewantara pengalamannya atau pemikirannya Ki Hajar Dewantara di mana setiap pendidikan itu berharga atau berpihak pada murid, maka itu harus diwujudkan dalam visi tersebut karena semua aktivitas itu hanya untuk wujudnya pada murid, dan makanya perlu disampaikan terwujudnya generasi atau wujudnya siswa dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Nanti mungkin kalau ada pengawas juga bisa didiskusikan lagi. Mungkin juga pengawas juga mungkin sudah update lagi dengan kekiniannya itu bisa disampaikan. Jadi mungkin seperti ini. Jadi tambahan ini saja bagi tidak berubah karena tadi konten isinya P3 atau profil saja sudah masuk, cuma memunculkan siswanya yang belum. Itu tadi Bapak Ibu. Terus tadi untuk mewujudkan tadi siswa yang seperti ini, tadi dari beberapa teman tadi sudah memberikan masukan. Kenapa saya minta ini Bapak Ibu? Karena ini adalah kalau visi sekolah dibuat tanpa kita mempunyai kakak konkret itu sama aja bohong. Jadi punya narasi bagus, punya kata-kata bagus, tapi kita punya cita-cita bagus, tapi kita tidak melaksanakannya secara konkret, kita tidak bisa. Hal simpel tadi yang saya contohkan dari teman-teman dari OSIS tadi bahwa mengambil sampah itu sudah konkret banget dan sangat mendukung itu. Guru bagaimana? Tadi pembahasan ini kita belajar tanpa bareng kemarin ya, alhamdulillah sudah kita mulai kita belajar bareng-bareng, sudah ada di tutor teman-teman belajar komputer dan sebagainya, itu termasuk Bapak Ibu. Jadi langkah konkret itu tidak perlu banyak-banyak, satu selesaikan konsekuen, konsisten, lanjutkan seperti itu. Mungkin itu. Nah, dari apa yang sudah kita sampaikan, yang terakhir kita harus membuat prakarsa perubahan Bapak Ibu, anak-anak semua. Kalau sudah visinya jelas, harap ngopo itu yang paling penting untuk mewujudkan visi. Visinya banyak banget tadi, ada yang unggul, beriman, berprestasi, kawasan lingkungan hidup sehat. Disampaikan atau dikerjakan di mana? Tidak perlu kerjakan semuanya dulu Bapak Ibu. Yang kira-kira yang ada paling bisa dilakukan di sekolah, melihat kebutuhan yang urgent apa kita kerjakan dulu. Tapi saya melihat Mbak Mipa ya, nah Mipa itu bahwa kenyamanan. Nah, ini saya juga membuat tugas seperti tugas saya di CGP juga. Saya disuruh membuat prakarsa melihat sekolahnya itu mau apa yang dibuat. Oh ya apa kalian? Kalau ditanya dari sananya Pak Hajar itu ada apa? Dari itu berat kok harus mau ngapain? Apa yang mau diapa? Di sekolah mau ngapain? Itu disuruh membuat prakarsa perubahan. Nah kita mulai dari visi yang sudah ada. Nah dalam hal ini saya visinya adalah prakarsa perubahan ini adalah mengembangkan pembelajaran yang menarik dan kreatif melalui pemanfaatan teknologi. Ini saya berfokus pada prestasi. Jadi prestasi, ya di mana sih prestasi anak, gitu kan? Ya, naik. Ternyata saya perlu mengembangkan pembelajaran yang menarik, kreatif dan memanfaatkan teknologi. Kenapa? Kenapa teknologi? Karena pemikiran yang jadi masalah itu ada dua yang harus dipenuhi, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu ya sudah anak-anak ini biar berkembang dengan sendirinya seperti tumbuhan. Misalnya ini padi, ini kangkung, ini bayi tidak bisa kita paksakan. Anak yang padi harus jadi kangkung, aku jadi bayi tidak bisa. Dia kan berubah. Oh saya senang belajarnya kayak gini ya Pak. Ya, jangan dimarahin, tidak boleh seperti itu. Jangan belajar seperti itu. Yang penting apa yang dipelajari itu bisa dirasakan. Ya. Nah, yang kedua adalah kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat zaman itu mengikuti zaman sekarang ini. Saya juga tidak bisa menuntut kalian belajar seperti saya waktu dulu. Karena zamannya sudah sebuah IT, ini kan, saya belajar pakai IT. Zaman PR, ya,
Browsing itu juga hal yang mutlak jalan, tapi bagaimana kita browsingnya tidak hanya mengambil menaruh, tapi mencari referensi untuk kita buatkan sesuatu yang baru. Bahasa sekarang itu ATM, amati, tiru, modifikasi, itu belajarnya. Ya, ya ini Bapak Ibu, anak semuanya. Prakasa perubahan yang saya akan terapkan yaitu adalah mengembangkan belajar yang menarik dan kreatif melalui pemanfaatan teknologi. Nah, Bapak Ibu, dalam membuat prakarsa ini ada beberapa tahapan yang kami pelajari. Yang dipakai adalah metodenya dengan menggunakan Bagja. Bagja sendiri adalah pertama adalah di sini membuat pertanyaan. Pertanyaan itu apa yang ingin kita lakukan? Ya, ini Bapak Ibu. Saya ingin mengembangkan belajar yang menarik. Ada pertanyaan muncul pasti. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan atau untuk membuat ini apa? Apa yang harus saya lakukan? Kalau tadi Bu Siti ingin membiasakan baca Quran, terus apa yang harus dilakukan supaya anak bisa membaca Quran? Ternyata, oh saya harus diskusi dulu dengan kepala sekolah karena sebagai pengampu kebijakan untuk menerapkan ini di sekolah. Terus mempelajari literatur, cari referensi di internet, browsing mulai mencari referensi. Oh, pembelajaran itu seperti ini, pakai sumber ini, pakai aplikasi ini, memanfaatkan media ini. Itu salah satu pertama yang dilakukan, yaitu membuat pertanyaan terkait dengan bahasa perubahan. Yang kedua, ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran itu setelah kita ada pertanyaan dan referensi ada yang berbeda. Siapa di sekolah yang mempunyai pengalaman? Kira-kira teman yang sudah menggunakan siapa? Kita bertanya, diskusi. Iya Bu, iya Pak. Anak-anak juga tanya, iya nak, kamu sukanya pelajaran seperti apa sih? Oh saya itu Pak, yang pokoknya kelompok main gitu. Nah, kita akan menyesuaikan dengan pelajaran kita kan yang bermain, tapi itu bukan hanya bermain, tapi bisa bermain belajarnya dalam permainan itu. Sekarang banyak bermain. Kalau kalian di sekolah SD, TK, itu seperti bermain ya. Tapi sebenarnya bermainnya itu adalah belajar. Nah, seperti itu. Terus aktivitas belajar seperti apa ditanyakan, keterampilan atau teknologi pembelajaran apa? Ini saya harus gali. Oh, pakai Canva. Anak-anak seperti yang kelas 8 sudah pakai Canva kan? Sekarang bermanfaat sekali, kan? Ya, sudah membuat ID card sendiri dan sebagainya. Itu salah satu penerapan. Itu jangan dipikir hal simpel. Itu ilmu yang bermanfaat sekali, gitu ya. Tuh. Mengetik di komputer, membuat program dan sebagainya itu sangat bermanfaat. Nah, yang perlu saya lakukan adalah mempelajari teknologi itu. Anak-anak mungkin kalau pelajar itu mempelajari ngajarin apa berarti sudah pintar kan? Tidak. Guru ada juga pembelajar panjangnya. Jadi belajar dulu menyampaikan ke kalian dan mendampingi kalian. Jadi guru tidak serta-merta tahu segalanya, tapi bisa tahu jalannya untuk mencapai kalian yang ingin capai. Itu saya sementara mempelajari teknologi, belajar dulu gurunya. Jadi kalau gurunya belum bisa ya belajar dulu. Terus gali mimpi. Setelah tahu apa yang harus dipelajari, nanti pengennya seperti apa? Nah, kebiasaannya ada seperti ini. Karena nanti bisa menggunakan PPT, menggunakan Canva. Terus gurunya nanti bisa pelajari itu. Terus membuat observasi. Yang saya lakukan adalah kolaborasi dengan teman-teman belajar baru dengan Bapak Ibu. Jadi kalian nanti jangan kaget kalau Bapak Ibu guru diskusi belajarnya Pak sama Pak. Kemarin saya guru ini juga pakai kayak gini. Karena kita diskusi juga supaya kalian nyaman di kelas tadi misalnya. Nah, jadi kalian nanti kalau ingin belajar seperti apa sampaikan karena itu sebagai masukan bagi kami. Terus jabarkan rencana setelah tahu targetnya pengennya seperti ini, rencananya seperti apa? Oh ini pertama buat target kepada anak berkaitan ketertarikan kreativitas anak dalam perkembangan teknologi. Makanya tanya dulu. Saya Bapak Ibu tanya, kalian pengen belajar seperti apa? Saya pernah menanyakan ke kalian juga seperti itu. Sebenarnya menggali supaya saya bisa menerapkan metode yang baik, menarik untuk kalian. Terus mempelajari teknologi tadi, belajar. Terus melakukan dialog dengan kepala sekolah dan guru untuk menerapkan itu. Ya, jadi jangan kaget nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi Bapak Ibu guru udah pintar-pintar IT ngajarin pakai LCD proyektor gitu kan.
Jangan kaget nanti kalau datang ke sekolah, ini sekolah bagus pakai LCD ini dan sebagainya. Ya itu karena kalian masukkan kalian, gitu kan? Nanti kalian masuk pengen seperti ini, terwujudnya ya tidak seperti sekarang. Jadi depan kalian tanya, alumni datang, sekolahnya sudah bagus, sudah ada peran-peran pakai LCD, pakai aplikasi untuk itu ya. Gitu. Terus yang terakhir adalah atur eksekusi. Gimana cara melaksanakannya? Siapa yang mengerjakan, siapa yang mengarahkan? Nah, ini ditentukan kapan mulainya. Oh, ternyata besok mulai kelas ajaran baru ini akan dimulai pembelajaran seperti itu. Siapa saja yang mengerjakannya? Oh, begini. Nah, kalau saya ini dimulai dari saya pribadi dulu, ya. Terus nanti juga akan melibatkan guru untuk mengevaluasi dan nanti juga ditanya lagi kira-kira ya dari pembelajaran ini yang kurang menarik yang mana kita akan buat lagi. Ya ini sudah bagus teman-teman kalian itu sudah sering menyampaikan itu. Ya Mbak Yes itu sering Pak ini bagus karena itu hal yang bagus. Cara warna Mbak Mas Rangga Mas. Jadi menyampaikan Pak ini sudah pernah gitu kan? Pernah ada temannya Pak ini sudah pernah gimana gitu. Dan kita cari yang lain supaya menarik lagi. Gitu ya. Nah, itu adalah prakarsa perubahan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita cita-citakan tadi kurang lebihnya akan kita wujudkan. Dan intinya akan setiap guru akan membuat prakarsa perubahan sesuai apa yang dia lihat dan apa yang dia mampukan. Misalnya dari Ibu Mami selaku seni budaya akan mengangkat di berwawasan lingkungan dan seninya dinaikkan dengan cara apa yang akan dilakukan bareng-bareng sekolah ini, anak, murid, orang tua dan guru. Jadi tidak mengerjakan sendiri Bapak Ibu. Karena di dalam paradigma pendidikan sekarang adalah kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama dengan saling mendukung. Tidak ada kata terus kalau bayani kono itu tidak ada. Jadi ayo bareng-bareng mencapai tujuan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya apa yang kita buat, kita ciptakan harus kita konkretkan dengan prakarsa perubahan. Sekarang saya minta bantuan dari setiap Bapak Ibu guru dan anak menyampaikan kira-kira prakarsa perubahan apa yang ingin digunakan untuk menyampaikan jika nanti punya kesempatan itu. Kalau saya kan menciptakan pembelajaran yang menarik dengan berbasis teknologi. Mungkin dari ibu guru, bapak guru, dan anak-anak seperti apa? Kalau anak-anak perubahan dari dirinya sendiri. Oke, monggo Bapak Ibu mulai dari Ibu Ika mungkin ada yang disampaikan. Terima kasih. Yang ingin saya inginkan untuk siswa yang sesuai dengan Belajar Dewan Toro. Kalau saya ingin anak-anak itu mempunyai keterampilan yang di depannya bisa digunakan untuk hidup baik secara pribadi maupun di masyarakat. Potensi yang ada itu perlu dikembangkan untuk mempersiapkan ke depannya. Terima kasih. Untuk mencapai ini ya bisa yang berkaitan dengan pelajaran saya. Pelajaran saya IPS itu saya menginginkan anak itu mempunyai keterampilan untuk berusaha. Kalau di sekolah misalkan kita ada proyek kelima itu untuk membuat barang atau makanan itu produk atau produk dari bahan baku yang ada di sekitar. Jadi prakteknya adalah membuat pelajaran tadi, membuat produk dari bahan sekitar sekolah. Kita semua harus kita masyarakat. Kalau saya melihat anak-anak itu lebih langkahnya yaitu program
program saya adalah anak-anak mampu untuk menciptakan sebuah karya tari dengan menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar. Karya seni yang lingkungan sekitar. Terima kasih. Prakarsa perubahan untuk khusus ya pelajaran saya yaitu mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar dan juga berakhlak mulia atau berbudi pekerti yang luhur. Saya nanti melakukan membuat program hari waktu 15 menit sebelum masuk, saya catat seperti itu. Akan sesuatu yang ingin dilakukan. Melaksanakan sholat 5 waktu dan tilawah sebelum KPM. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ingin mengadakan edukasi editor. Edukasi editor maksudnya seperti ini, seperti hanya contoh. Mohon maaf ini berikan saran Pak. Untuk penomoran itu dikasih angka saja. Lebih baiknya seperti itu. Oke, mengadakan edukasi editor kepada peserta didik. Ada peserta didik. Oke. Berarti ya semacam workshop tadi. Oke, seminar ini juga bisa mengadakan seminar ini edukasi editor. Tujuannya juga supaya tahu tentang bahasa dan bahasa. Bahkan kan agak sedikit kesalahan dalam penyampaian, seperti hanya disampaikan pada pembawa acara. Ini pasti ada beberapa yang menyampaikan waktu dan tempat. Seharusnya kan yang dipersilakan seseorangnya. Nah, dan jadi nanti ada pemangkasan pemahaman yang salah itu sudah terkikis waktu. Jadi nanti akan ada generasi yang paham betul tentang bahasa. Maklum. Jadi program membersihkan masjid atau lingkungan sekolah. Misalnya bekerja sama dengan teman sekelas, jadi saya menghias kelas supaya nyaman, bisa. Intinya merubah sesuatu menjadi baik sesuai dengan kelas. Mengaji Jawa yaitu satu kelas membuat gotong royong untuk membersihkan masjid yang kotor atau halaman sekolah yang sekiranya belum bersih. Terima kasih. Kasih Lalu ya. kita sudah di penghujung diskusi kita. Memang tujuan akhirnya adalah ini Bapak Ibu anak-anak. Kita harus punya perubahan, prakarsa perubahan yang akan kita rubah itu apa dalam diri kita, baik secara pribadi maupun secara kelompok kolaboratif di sekolah, sehingga visi misi yang kita buat tadi bisa terwujud.
Dan untuk menciptakan ini di Prakarsa Perubahan Bapak Ibu perlu namanya kolaborasi, ya, perlu namanya diskusi seperti ini, dan perlu komitmen bersama, keyakinan bersama bahwa sekolah kita punya hal yang baik dan menuju yang baik. Jadi Bapak Ibu mungkin itu ya bisa saya pandu sampai saat ini. Ini kesimpulannya adalah Bapak Ibu sudah luar biasa bisa membuat prakarsa perubahan yang nantinya kita akan berubah bareng-bareng Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan atau saya pelajari, mudah-mudahan bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian, dan tujuan utama adalah mewujudkan visi sekolah. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya jika ada kurangnya, mohon maaf, nanti bisa ditambah oleh Ibu saya selaku pengajar praktek. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan dikasih ruangan, kami udah bertanya sama OSIS. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi anak-anaknya. Alhamdulillah ya, hari ini visi kita apa ya? Visi di sekolahan kita apa ya? Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Oh, tanya sama Pak Guru, sama Bu Guru, ya? Oke. Nah, biasanya ditulis di depan. Kalau perlu itu dibaca setiap hari. Dan apa? Oh, tujuannya sekolah ini gitu. Cita-citanya sekolah ini gitu. Nah, yang harus wujudkan anak-anak, yang harus dapat mewujudkannya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita sudah dapat menentukan visi sekolah kita. Walaupun dalam kedepannya nanti warga sekolah beserta dengan kepala sekolah yang akan menentukannya. Namun paling tidak hari ini kita sudah mempunyai prakarsa perubahan divisi ataupun untuk kegiatan yang akan datang. Gitu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini, visi yang kita rumuskan pada hari ini nanti disepakati dan juga dari beliau-beliau para warga sekolah di antaranya komite dan lain sebagainya itu nanti dapat mengesahkannya. Karena apa? Visi adalah cita-cita dan itu nanti masih barengi dengan visi, misi dan tujuannya. Tapi tugas kita hari ini cuma sampai visi nih Pak, serta prakarsa perubahan. Banyak sekali prakarsa perubahan yang menjenengan inginkan ke depannya agar anak-anak ini dapat bersekolah, belajar dengan nyaman, dengan nyantai, dengan indah, dan dapat mengeluarkan ide-ide briliannya mereka. Itu dia Bapak Ibu. Oke, terima kasih sekali Pak Harjanto hari ini sudah melaksanakan tugas penjenengan. Nanti masih ada 1 jam untuk diskusi, refleksi bersama saya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian sebelum meninggalkan tempat, saya mohon untuk dokumentasinya. Oke, nanti bisa buat dokumentasi yang ada di luar sekalian. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak dan menggerakkan.